Berarti nggak ada penolakan ya Pak? Nggak ada penolakan. Soalnya dikaitkan ke politik juga ke gitu politik. Pak? Ya itu justru itu. Saya nggak pernah kaitan politik. Kalau bahasa saya, Jin Iprit pun ngasih ngasih sapi ke korban. Saya terima. Jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, upaya mediasi terkait kegaduhan hewan kurban yang melibatkan antara penyanyi dangdut Dewi Persik atau akrab disapa DP dengan Ketua RT di Masjid Babul Khairat Cilandak pada hari Kamis 29 Juni 2023 sore berlangsung deadlock alias buntu. Dewi Persik dan Ketua RT 06 Malkan bersih tegang. Suasana memanas saat Dewi Persik dan Malkan saling beradu argumen dengan nada yang cukup tinggi dan sengit. Mantan istri Saiful Jamil dan Aldi Tahir itu pun mengamuk saat berlangsungnya mediasi. Ia tak terima dibentak, bahkan membawa-bawa ras atau kesukuan oleh Malkan Ketua RT 06 RW 04 Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan itu. Saya perempuan tapi dibentak-bentak sama dia. Habis bentak-bentak saya, dia ketawa-tawa. Saya bilang, bisa enggak Bapak enggak emosi? Bisa enggak datang ke rumah saya, bilang baik-baik dan mengayomi? Niat saya ibadah, kenapa saya marah? Tadi seperti itu. Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras-lah yang sebelahnya. Kita orang Betawi, enggak ada. Mau orang Betawi, mau orang Madura, kita semua sama. Kata DP seperti dikutip wartakotalive.com 29 Juni 2023. Sementara itu dalam jumpa pers dengan jumlah awak media, Pak Ustadz yang diharapkan menjadi mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tak ada hasil apa-apa alias buntu. Menurutnya DP tetap kekeh agar Pak RT dan warga mengakui kebenaran pernyataan yang disampaikan DP. Bahkan ia juga menyalahkan media yang memberitakan kalau Pak RT minta pungutan 100 juta rupiah yang dianggap sebagai fitnah. Hal senada juga diungkapkan oleh Malkan Pak RT yang menegaskan bahwa dirinya tak pernah menolak hewan kurban dan tak ada kaitannya dengan politik. Dia juga bilang Jin Iprit pun kalau mau menyumbang hewan kurban, pihaknya bakal menerimanya dengan baik. Yang membuat Pak RT emosi dan tersinggung harga dirinya, katanya ketika hewan kurban itu diambil begitu saja sambil bilang, kalau seperti ini dikasih uang 100 juta pun saya tak mau. Ya Pak, bagaimana tadi gimana Pak? Ini kita bukan tidak mau memberikan statement. Pertemuan ini bisa dikatakan deadlock. Deadlock, oke. Ya, karena dengan profil Ibu Dewi Persik ini masih tetap egonya dan dia bisa dikatakan ya dia maunya apa yang dia katakan adalah itu benar. Kan begitu. Jadi di sini saya sampaikan melalui Pak RT, pertemuan ini deadlock. Ya, dan kemudian beliau juga tidak mau untuk tabayun dalam hal ini. Ya kalau kita sih welcome saja. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Ya kalau memang beliau masih tetap kekeh dengan bla bla blanya kita nggak bisa. Ya. Lalu upaya apa Pak yang akan dilakukan nih? Dan kemudian di sini saya tekankan kepada media, ya, saya tekankan kepada media yang telah memframing berita ini dari kemarin dengan topik bahwa sesungguhnya pedangdut Dewi Persik marah-marah dikarenakan ya Pak RT-nya meminta 100 juta untuk uang kurbannya, itu adalah fitnah dan tidak benar. Dan tadi sudah kita sampaikan, sudah diklarifikasi dengan dua saksi dari dia bahwa itu tidak pernah keluar dari yang namanya mulut dari Pak RT. Kalau masalah itu gimana Pak? Pak RT-nya boleh Bapak sekalian? Boleh Pak, sini Pak, boleh Pak, bareng Pak. Ya Pak. Boleh Pak. Pak RT mungkin tadi bisa diceritain mediasi di atas seperti apa? Iya Pak. Dan hasilnya bagaimana? Ya sih senang aja ketika
ART yang menjadi sumber informasi dari Bu Dewi telah mengakui bahwa saya tidak pernah meminta uang 100 juta sebagai pungli atau sebagai pungutan apabila sapi itu diambil kembali. Terkait penolakan hewan kurban, daging. Karena kita menerima kok. Dari jam sapi ada di kita dari jam 10 sampai jam 4 itu bukan apa itu merupakan penolakan. Berarti nggak ada penolakan ya Pak? Nggak ada penolakan. Soalnya dikaitkan ke politik juga gitu Pak. Ya itu justru itu. Saya nggak pernah kaitan politik. Kalau bahasa saya, Jin Iprit pun ngasih sapi buat korban. Saya terima. Oke, terkait ini Pak soal uang 700 ribu itu Pak yang tidak Yang 100 juta itu gimana Pak? 100 juta jelas-jelas kan tadi ART-nya sudah mengakui bahwa Pak RT nggak minta. Pak RT itu bilangnya, saya bilang itu cuma gini. Saya karena Anda sudah mengganggu emosi saya, harga diri saya, dibayar 100 juta pun saya nggak mau. Untuk membantu menaikkan sapi itu ya. Selain karena sapi itu besar, kita bukan ahlinya. Kalau sapi itu ngamuk bagaimana? Resiko. Jadi saya nggak mau. Oke. Itu Pak tadi terkait uang 700 ribu yang tadi Dewi Persik tidak mau itu bagaimana? 700 ribu memang menjadi kesepakatan di wilayah kita, terutama di DKM 4 ini. Sapi bayar 700 ribu, kambing itu 200 ribu. Setiap yang kurban. Karena kita harus membeli bongsa, membeli fasilitas buat junjungan buat daging kurban. Pas saya tadi marah seperti itu, dia bentak-bentak saya lagi. Dewi Persik ngamuk sampai menangis dibentak ketua RT, mediasi soal hewan kurban gagal. Pertemuan pedangdut Dewi Persik dengan ketua RT 06 RW 4 Lebak Bulus bernama Malkan terkait masalah sapi kurban yang menjadi sorotan beberapa hari belakangan berlangsung memanas. Pertemuan Dewi Persik dan ketua RT 06 Malkan terjadi di Masjid Babul Khairat, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 29 Juni sore. Dari pantauan warta kota, mediasi yang berlangsung di lantai 2 masjid terlihat memanas. Dewi Persik dan ketua RT 06 Malkan terlihat bersitegang. Suasana memanas saat Dewi Persik dan Malkan saling beradu argumen dengan nada tinggi. Wanita yang akrab disapa DP itu pun mengamuk saat mediasi. Ia tak terima dibentak oleh orang yang diduga ketua RT 06 Malkan. Melihat amarah DP, beberapa orang rombongan janda cantik itu langsung menenangkan sang artis yang tengah emosi. Tak lama kemudian, mantan istri Saipul Jamil dan Aldi Taher itu keluar ruangan dan langsung pulang ke rumah didampingi oleh beberapa orang keluarga. Sesampainya di rumah, Dewi Persik memastikan hasil dari mediasinya dengan ketua RT 06 bernama Malkan buntu. Sembari menangis dan berurai air mata, Dewi Persik menceritakan bagaimana ia dibentak-bentak oleh ketua RT Malkan. Itu loh Mbak, jadi saya merasa bahwa ini apa-apaan sih Pak? Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama RT. Dan itu diiyakan besok dia emosi. Pak RT dia bilang, dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik. Soal politik, Dewi Persik mengaku tidak tahu apa-apa dan sudah sejak lama berkurban di wilayahnya, tapi tidak ada masalah. Dewi mengaku sangat menyayangkan sikap ketua RT yang marah-marah dan membentak-bentaknya. Dewi berharap ini menjadi contoh kepada ketua RT atau wilayah lainnya untuk lebih mengayomi warga dan berkomunikasi dengan baik tanpa mengedepankan emosi. Aduh, Hari Raya Idul Kurban yang seharusnya menumbuhkan kedamaian dan kerukunan
untuk meneladani pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, lah kok malah saling serang dan berdebat kusir. Repot amat sih. Menurut hemat saya, antara DP dan Pak RT seharusnya jangan sampai mempertahankan egoisme masing-masing. Demikian juga Pak Ustadz yang seharusnya mampu menjadi penengah yang adil dan netral, justru malah terkesan membela Pak RT dan menyalahkan DP serta media yang memberitakan kasus ini. Sebagai mediator seharusnya Pak Ustadz berdiri di tengah, berimbang, dan berikhtiar semaksimal mungkin agar kasus ini bisa tuntas dan kembali berdamai. Dengan sikapnya yang cenderung berpihak, tidak aneh kalau upaya mediasi itu berujung deadlock. Kedua belah pihak, baik DP maupun Pak RT bisa jadi masih memendam sikap saling bermusuhan dan belum bersikap legowo entah sampai kapan. DP masih memendam emosi karena merasa dirinya dibentak-bentak oleh Pak RT, apalagi dirinya seorang perempuan sekaligus figur publik yang memiliki banyak penggemar. Mungkin DP merasa dirinya kok sangat direndahkan seperti itu. Sementara itu Pak RT juga sudah kadung bersikap suudzon atau berprasangka buruk mungkin ya. Lantaran sebelumnya DP bilang kalau saat membagi-bagi sembako yang diserahkan sepenuhnya kepada Pak RT, ternyata banyak warga yang protes karena tidak pernah menerima sembako dari DP. Mungkin lantaran kejadian itu DP akhirnya tidak lagi mempercayakan penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban itu kepada Pak RT Malkan. Tampaknya kegaduhan hewan kurban yang terjadi di wilayah Pak RT Malkan itu tidak muncul begitu saja, tetapi diduga kuat sudah dilatar belakangi rentetan peristiwa sebelumnya, di mana antara DP dan Pak RT memang sudah ada benih-benih konflik pribadi. Apalagi kebetulan peristiwa ini terjadi di tahun politik. Kabarnya DP menjadi pendukung Ganjar Pranowo, sementara Pak RT Malkan menjadi pendukung Anies Baswedan. Riak-riak perbedaan pilihan politik semacam itu yang bisa jadi membuat mediasi itu gatot alias gagal total. Dalam situasi seperti itu, Pak Ustadz dan tokoh masyarakat setempat lainnya seharusnya turut mendorong kedua belah pihak, baik itu DP maupun Pak RT Malkan, untuk bisa bersikap saling legowo, menanggalkan sikap egois dan perbedaan preferensi politik kedua belah pihak, saling mengakui kesalahan dan saling meminta maaf. Saya kira tuntas, selesai, tidak akan terjadi deadlock. Menurut saya hal itu bisa dilakukan sepanjang sang mediator bisa berpikir tenang, jernih, arif, bijaksana, tidak berpihak, bersikap adil, baik itu kepada DP maupun kepada Pak RT Malkan. Kalau justru terjadi kebuntuan atau deadlock, ya jangan gampang menuding DP atau media sebagai pihak yang bersalah. Gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.